guys, welcome to my channel Huru Hara Wilko. Untuk kali ini aku pengen review makanan yang itu makanan khas banget ya, makanan khas Melayu, yaitu namanya roti canai. Di sini tempatnya di Pasir Pangarayan di depan Pemda ya. Jangan lupa untuk teman-teman ikutin aku terus, kita makan bareng-bareng di sana nanti. Aku akan review roti canai ini seperti apa rasanya, oke? Oke, halo guys, ini makanannya udah ada di sini. Sekali lagi aku kasih tahu sama teman-teman, ini adalah namanya roti canai ya. Roti canai ini adalah salah satu khas makanan Melayu. Apa tahu kan? Tahu. Ini adalah salah satu makanan Melayu, makanan ciri khas Melayu. Dari? Tapi lebih tepatnya terpopulernya makanan ini adalah di Malaysia ya. Malaysia. Nama canai itu sendiri sebenarnya diangkat dari bahasa India gitu ya. Cuman lebih populernya makanan ini adalah makanan khas Melayu yang lebih banyak diminati itu di Malaysia. Teman-teman pasti penasaran dong ya seperti apa makanan ini, roti canai ya. Kami dapatkan roti canai ini di Rokan Hulu. Udah ada dong ya kan. Nggak mesti kita harus ke Malaysia sana baru kita dapatkan roti canai ini. Di Pasir Pangarayan juga ada loh Pak. Terus kasih lihat dong sama teman-teman ya. Ini teman-teman jangan lupa ikutin terus. Ini kita lagi mau kasih tampakkan penampakannya. Ini bentukan roti canai ini sendiri nah, ya. Canai ini ditambahi dengan apa dong? santan. Bukan kan dia nggak pernah serius loh guys. Masa ya roti canai itu dicocok-cocok itu sama itu kan. Ini untuk disurup ya? Bukan. Jadi salah. Nah, ini sendiri namanya coba diangkat Pak. Ini sendiri namanya terbuat itu dari kari ayam. Kari ayam, oke. Untuk dicelup-celupin, dicelup. Iya. Ini adalah namanya kari ayam. Kari ayam. Oh iya, aku lupa banget. Tadi aku pengen kasih tahu juga sama teman-teman. Ini isi di dalam roti canai ini adalah ada kentang, ada daging, ayam ya bisa juga. Nggak mesti harus ayam, daging pun juga bisa. Terus disiur-siur dengan rempah-rempah gitu. Harum ya? Yang di belakang? Halo yang di belakang dada-dada dong. Nah itu ya, itu adalah kokinya. Enggak, iya, itu kokinya dari Kuala Lumpur ya. Jom dimakan. Oke ya. Itu. Udah bisa cocok? Kita ulang dulu. Tidak lupa kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Ini yang santan tadi kan. Yang angkatan laut dong. Oke, ya kita coba dulu ya. Caranya itu harus pakai perasaan ya. Ini kan dipotong-potong nih kayak dada yang kotak-kotak gitu ya kan. Kayak tahu nih. Terus warnanya harus segini gitu ya. Warnanya kayak apem gitu ya. Hitam gimana gitu. Oke, jadi terus ini kita coba dulu. Oke.
Ini nggak mesti pakai sendok juga nggak masalah. Yang penting kita udah higienis, kita udah cuci tangan ya. Oke. Coba dulu Pak, aku udah kenyang. Ya, caranya ambil dulu ini roti canai, baru dibuat. Lalu dimakan. Gimana? Lebay ya ekspresinya. Mantap. Maaf. Terus ini ternyata kuahnya ini persis seperti kuah gulai ayam, tetapi di dalamnya itu ada bumbu rahasia kayaknya. Bener. Coba rasakan dulu. Aku mau lagi guys. Ini aku coba. Kemudian mantap. Coba juga Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya enak banget. Ini kok nggak ada rasa tapi di sini. Bisa lagi nggak ditambahkan dengan topping-topping lain supaya guys. Ini kayaknya simple banget loh bikinnya. Tapi memang kurang pedas ya Pak ya. Apa memang kayak gini rasanya ya? Ini rasa kaldunya ini memang nggak ada rasa pedas. Dia lebih kayak ke asin gimana gitu ya. Mantap. Jadi makanan ini namanya roti canai. Di Jaya makanan Melayu. Ya. Ini makanan Melayu katanya sih populer di Malaysia. Sebenarnya ini kayak paratha juga ya. Aku pernah makan paratha kayak gini juga, cuman kayak telur gitu, kayak telur di dada terus dikasih isi vegetarian kayak gitu doang. Tapi ini memang bener enak ya. Cuma nggak ada rasa pedas. Mungkin memang khasnya seperti ini ya. Namanya juga makanan orang Melayu sana kurang-kurang pedas mungkin ya. Ini santan tadi ya dibilang bapak ini ya. Tapi ini emang enak. Di Rokan Hulu ya, alamatnya di Rokan Hulu di depan Pemda ya. Enak. Ini kita beli satu porsi aja bisa dimakan rame-rame loh. Bisa dimakan rame-rame orang. Itu masalah harga. Tadi udah itu kan dibisik-bisik ke tetangga. Nggak tahu sih karena nggak kasih tahu. Nggak tahu ya. Mana abang Yang jelas rasanya. nanti aja. Tapi memang enak sih. Rasanya memang. Coba tengok. Santannya itu padat banget. Ya. Abang enak. Enak sih. Ya. Ya. Terus di dalam ininya juga ada bawang bombay, ada rempah-rempahnya, ada kentangnya, ada dagingnya. Dagingnya itu berasa banget, matangnya juga enak banget. Pokoknya best banget deh kalau menurut aku. Cuman kurang pedes ya karena biasa dong kita orang daerah tuh suka pedes banget ya Pak ya. Jadi terus untuk makan ini cocoknya minumannya pakai minuman juga. minumnya teh botol sosro, bukan. Katarik. Oh ya, aku lupa kasih tahu guys di sini nanti kita setelah ini kita juga pengen ngobrol. Bener lagi aja, ya habiskan dulu ya. Biar kerongkongan. Biar kerongkongannya nggak uap-uap gitu ya. Rasa ya. Rasa. Oke, ada amis-amis gitu ya? Telur. Oh iya telur ya. Karena kurang pedas aja sih. Enak banget. Itu masalah rasa ya. Enak. Manja. Manja ya. Enak banget. Sebetulnya bikin sendiri di rumah juga bisa dong ya.
Karena bahan-bahannya kan nggak apa juga ya. Nggak sulit untuk ditemukan gitu loh. Gimana Pak? Coba simpulkan Pak. Coba kasih kesimpulan Pak. Kesimpulan masalah rasa Roti canai. roti canai. Yang pertama karena kita belum terbiasa, mungkin rasa-rasanya ini kayak telur didadar, ditambah bumbu-bumbu, ditambah kuah santan, Enggak Rasanya? kari ya. tambah kari. Oke, maaf ditambah kari, rasanya lebih ajib lagi. Itu adalah rasa yang kita coba pada hari ini. Dan roti canai keseluruhan the best. The best banget ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Thanks for watching my video. Seperti biasa untuk teman-teman jangan lupa untuk di like, comment, and di subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk melanjut tadi review setelah makan roti canai, ini kita akan bincang-bincang dikit sama siapa dong? Nama dosen UPB, Dosen. Universitas Pasir Pangeraya. Betul banget ya. Di sini kita pengen sedikit membahas tentang dunia pendidikan dengan seorang dokter muda, ya. Dosen ya. Gak apa-apa, biasa itu nggak usah dikat-kat ya dengan dosen. Nama lengkap dosennya tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Nah, namanya adalah ini dosen muda, cakep, masih single ya. Jadi kita nanti pengen bertanya sedikit sama beliau. Sekarang kita undang aja langsung. Ya, ini dia Bapak Sabri. Halo. Halo. Assalamualaikum Pak Sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita boleh tanya-tanya dikit ya Pak. Boleh ya? sekali. Aku pengen kasih tahu juga sedikit teman-teman. Bapak dosen ini adalah teman saya juga. Jadi maka dari itu saya atur waktu Ya. agar bisa jumpa beliau. Ya, Hari ini alhamdulillah. kalau nggak salah lagi. Terima kasih ya telah memberikan apa. Sama-sama dong ya. Sama-sama ya. Hari ini tadi beliau sedang apa tadi? Bimbingan Nah, ya. ya, bimbingan skripsi mahasiswa saya ya, yakni supaya mereka itu ya mudah hatinya dalam melakukan penelitian. Bagus. Tapi pemirsa kita di rumah ya, subscriber kita penonton belum tahu itu Pak dosen ini enggak. Pak dosen ini dosen apa sih? Saya Ada kuliah ini dosen di salah satu universitas di Riau ya. Nama universitasnya adalah Universitas Pasir Pangeraya ya. Saya menjadi dosen di program studi sistem informasi. Gitu. Baru ya masih baru kira-kira 2 tahun ini. 2 tahun ya. Jadi Dalam 2 tahun tahu nggak sih? apa itu? Pencapaian prestasi Prestasi. dalam 2 tahun yang pertama sekali sudah bisa membimbing mahasiswa untuk Yeay! Alhamdulillah ya, 2 tahun udah bisa jadi dosen 2 tahun pembimbing. ya 2 tahun ya pemirsa. Amazing kan itu? Oke. Terus apa lagi Pak? Prestasinya apa lagi? Kalau masalah prestasi kita tanyai nanti, tanya-tanyai oleh si presenter kita. Oke, presenter. Oh, kaku banget ya. Di sini kita santai-santai aja, oke. Kita podcast santai aja ya Oke, Pak siap. dosen ya, oke. Terus ada hal yang pengen aku tanya Pak. Saat ini kan proses belajar di masa pandemi ini sangat mungkin sulit banget ya Pak. Betul sekali. Oke, sangat sulit banget. Terus bagaimana cara untuk mempermudah mahasiswanya itu belajar tetapi tetap efektif di rumah? Begitu. Nah, sebenarnya konsep pembelajaran itu adalah ya kita itu harus banyak-banyak, kalau dalam ilmu komputer itu sebenarnya kita tuh harus banyak mencoba. Nah, jadi kalau posisi zaman sekarang, teknologi sekarang itu sudah banyak tutorial yang ada di internet itu. Betul. Salah satunya di YouTube Salah Bang, ya. satunya di YouTube tentunya sudah banyak itu tutorial. Nah, selama ini mungkin persepsi mahasiswa itu sendiri dia harus dijadikan ahli oleh sang dosen. Oh gitu. Padahal dia sebenarnya tidak. Sebenarnya tugas dari universitas sebenarnya juga membuat ahli. Tapi dosen itu dia memberikan ilmu-ilmu dasar kepada mahasiswanya supaya nanti pengembangannya untuk menjadi ahli itu tetap tergantung mahasiswanya sendiri. Jadi kalau ilmu komputer itu pada intinya adalah kita itu harus banyak mencoba. Lebih tepatnya ke praktek ya Pak ya. praktek Oke, itu. praktek. Dan biasanya gini,
kelemahan mahasiswa selama ini adalah apabila dia mencoba sesuatu dan apabila dia mengalami kegagalan, dia itu berhenti mencoba. Betul. Ya. Seperti putus asa gitu Dia ya. putus asa karena tidak menemukan solusi. Jadi sebenarnya kita itu bukannya harus putus asa gitu. Jadi harus dia itu apa namanya? Mencoba dan mencoba lagi. Iya gitu dia. Gagal coba lagi kayak Iya. Ali di Gosto, coba lagi ya. Ya Pak Dosen ya ini mohon maaf. Betul, gitu. Jadi, Betul. jadi konsepnya adalah ya artinya kita manusia ini sebenarnya belajar dari kegagalan. Iya. Jadi yang namanya kegagalan itu hal yang biasa. Hal yang biasa dalam Ya dalam biasa dalam hidup, begitu juga di ilmu komputer gitu. Jadi kalau kita gagal, kita harus coba lagi. Karena apa? Yakinlah dengan kegagalan itu kita tidak akan tidak akan mengulangi kegagalan itu kembali. Iya, gitu. Intinya ya, jadi untuk adik-adik mahasiswa yang ada di rumah, Ya. pada dasarnya komputer itu adalah sering mempraktekkan coba-coba dan mencoba. Iya, betul sekali, Bapak. Iya, jadi untuk adik-adik mahasiswa, Bapak kan usah pengen Bapak. Janganlah terlalu apa kali ya. formal kali ya. Kalau ke beliau boleh dong, Ya. karena dia memang seorang dosen gitu ya. Jadi gini, di sini tujuan kita Ya. untuk selalu memberi motivasi, semangat, apalagi saat mau menuju suatu keberhasilan yaitu wisuda ya. Ya, betul. Otomatis pasti banyak banget dong hambatan yang Ya. ya Pak ya. Nah, cara menghadapi hambatan-hambatan itu sebenarnya gini, dalam membuat skripsi itu saya sarankan kepada mahasiswa itu ya, dia jangan ada yang namanya delay, artinya berhenti menulis gitu. Ya. Maksudnya dalam arti kata berhenti menulis Pak? Maksudnya apa? Nanti umpamanya dia buat, kan itu ada beberapa bab itu. Dia kerjakan langsung itu satu lembar satu hari. Satu lembar satu hari. Jangan nunggu kok. Jangan satu minggu lagi baru Sekaligus kerja. gitu ya. Jangan gitu. Jadi dikerjakan tapi konsisten gitu dia. Ya. Nah, jadi begitu juga dengan kalau seandainya mahasiswa ini mau kuliah, masukan oleh dosen itu jangan terlalu merasa dosen itu mempersulit, sebenarnya bukan. Sebenarnya dosen itu dia membimbing mahasiswa itu supaya mahasiswa itu nanti penelitiannya itu lengkap. Artinya tugas seorang pembimbing itu adalah menyempurnakan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa gitu. Jadi kalau ada dosen yang kritis atau apa, itu bukannya bermaksud untuk mempersulit mahasiswa, akan tetapi untuk menyempurnakan penelitian mahasiswa itu sehingga mahasiswa itu mudah dia dalam mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Terus mungkin ada lagi yang gini, pengen ditanyakan. tunggu dulu sebentar. Iya, iya benar. Ini masalah Silakan tanya. skripsi, kemudian masalah bimbingan. Nah, kebetulan hari ini ada bimbingan di sini. Nah, untuk bimbingan secara langsung seperti ini, mengapa seorang dosen muda yang kebetulan dia jiwanya masih Muda. KP dan segala macamnya, Sangat kenapa hangat, memilih hangat. dari Ya. sekian banyak tempat? Nah, di sini Ya. seorang dosen bisa mengundang dan bisa membimbing. Ini seru nih, guys. Mahasiswanya di kafe seperti ini. Apakah salahnya di kampus dan segala macamnya nggak kan? Benar. Jadi mengapa saya melayani mahasiswa itu di luar dari kampus? Oke, ya. Jadi sebenarnya saya itu saya tidak mempermudah mahasiswa saya bimbingan itu. Nah, jadi tidak mesti dia di kampus gitu. Kadang-kadang bukannya apa kita harus di luar dulu atau jumpa di kampus dulu baru bimbingan gitu. Nah gini, dosen, seorang dosen, apakah nanti dilihat orang, nah ketika di situ di dalam kafe atau segala macam ada percandaan-percandaan itu dalam skripsi, apakah itu enggak ada apa nanti efeknya ke Sisi kampus negatifnya nanti? gitu. Sama Maksudnya sendiri. negatif maksudnya? Maksudnya seperti ini, apakah ini nanti direndahkan dan segala macam dan segala macam itu nanti penilaian orang terhadap dosen masa sama mahasiswa di sini. Ya, benar. Otomatis di sini kita kan ramai kan gitu ya. Kan? Bagaimana cara seorang dosen muda ini menyikapi hal itu? Karena kan gini, kenapa Bapak dosen udah berani mengambil sebuah keputusan untuk bimbingan di sebuah kafe? Ya. Otomatis Bapak dosen ini udah berani juga dong untuk menerima konsekuensi dari cibiran teman-teman segala macam. Sebenarnya kan kalau di luar itu kan bukan tempat akademis. Benar. Tapi Oke. sebenarnya dosen itu adalah berfungsi untuk membimbing
artinya meluruskan pengetahuan mahasiswa itu. Nah, tempat itu kan sebenarnya apa namanya sebuah wadah objek, ya Pak ya. wadah. Jadi ibaratnya kita itu sebagai apa namanya memberi pengetahuan, meluruskan ilmu itu di mana saja itu kita bisa gitu. Jadi kita harus berikan kesempatan gitu kepada mahasiswa. Gitu. Mahasiswa boleh datang, tunggu dulu Ya, boleh. Ya, insyaallah lah bisa menunjuk mahasiswa. Jadi cara menyikapinya ke misalkan nih ada nih netizen nih salah satunya mungkin ya kan, ini Pak dosen itu gini bawa Iya. di sama anak-anaknya di kafe bimbingan sama kayaknya nggak etis banget Iya. deh kayak gitu. Semisal, Saya ya boleh. Kadang kan orang berpikiran seperti itu. Oke. Tapi boleh ditanya kepada mahasiswa. Saya walaupun di luar saya tidak menuntut itu dibayar. Justru saya Oke. membayar Benar. sendiri buat saya dan kadang saya juga membayar untuk mahasiswa saya. untuk lebih mempermudah ya. Ya, Pak, ya. saya tujuan saya dimanapun itu adalah untuk ya mahasiswa ini dia itu mudah gitu. Tidak apa namanya jelas apa yang dilakukannya gitu. Karena selama ini kadang kebanyakan mahasiswa itu sulit jumpa dosennya, sulit bla 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 karena kesibukan. Ya. Jadi saya memberikan kemudahan ini bukan tujuan untuk senang-senang, akan tetapi untuk meluruskan ilmu pengetahuan mereka dan memberikan mereka masa depan yang lebih baik. Yeay! Ya ini serius Oke, aku ucapkan Pak. kepada direktur mungkin ya, direktur Universitas Pasir Pengeraya, di mana enggak, di Kebebasan mana berada. betul, Ah. dimanapun berada, universitas apapun ya, tolong kita hargai sangat, kita beri apresiasi jikalau ada seorang dosen ya mengajak, mengayomi mahasiswa Ya. dia itu lebih Luar dari. secara lebih seperti teman ya, tapi tetap pada konsepnya adalah antara seorang dosen dan Ya, siswa betul ya. sekali. Jadi kita apresiasi. Semoga siapapun yang menonton, direktur dimanapun universitas berada, tolong untuk mensupport jika ada seorang dosen seperti ini. Oke, Oke, pesan terima kasih. terakhir dong untuk mahasiswa ataupun ada anak-anak adik-adik kita yang baru pengen masuk ke universitas, boleh untuk mungkin promosi boleh dong ya kan? Nah, udah Apalagi terbaik. sekarang kan sudah lulus ada SMA. Oh, SMA, makanya aku kan bilang, akhir tahun. gimana lagi dong kalau mau kuliah kalau bukan Kan di? di? Nah, ayo dong. Bukan tugas saya, sekarang saya nggak dibayar sama Universitas Pasir Pengeraya. Kalau saya dibayar, saya mau endorse. Oke, mohon maaf ya Pak Direktur. Ya. Oke, silakan Pak dosen. Ya, Saya dibawa lagi ya. Ya, tentunya saya berterima kasih kepada teman saya ya telah memberikan kesempatan ini untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat juga tentunya ya. Pesannya Jadi untuk pesannya mahasiswa. untuk mahasiswa itu ya tetap semangat untuk menuntut ilmu ya. Jangan sampai penyesalan itu di akhir nanti gitu. Yes. Karena tantangan yang sebenarnya adalah itu setelah tamat bukan di saat kamu kuliah. Proses kuliahnya. Iya, karena dia itu sekolah itu dia apa namanya tempat belajar kalian gitu. Jadi sebenarnya yang kalian hadapi itu nanti setelah tamat itu bekerja apa tuntutannya gitu. Jadi sebelum nanti bekerja itu tuntutlah ilmu itu sebanyak-banyaknya supaya nanti Anda itu diberikan tanggung jawab Anda bisa menyelesaikannya. Ya. Ya, jadi belajar itu jangan pernah putus asa. Sebenarnya tujuannya untuk diri kita sendiri gitu ya kan. Yang namanya kegagalan itu biasa gitu ya kan. Artinya dengan kegagalan itu justru kita menjadi lebih baik, bukan menjadi kita berhenti gitu. Karena berputus asa itu bukanlah solusi. Betul. Solusinya adalah ya belajar lagi, coba lagi gitu. Oke. Itu dia. Terima kasih Pak. Terus untuk terakhir ya, Bapak kan seorang dosen. Sekarang nih adik-adik kita banyak yang lulus SMA, SMK dan sebagainya. Ya. Terus Bingung, lagi bingung mau kan? kuliah Mau kemana? kuliah kemana? Mungkin bisa dikasih Oke. tahu di sini karena figure kita udah sampai 10.000 guys. Siapa tahu ada salah satu dari mereka yang nonton tertarik untuk kuliah di sini. Oke. Bertemu dengan seorang dosen yang gagah perkasa ini, ya kan Pak? Terima kasih. Oke. Ayo silakan Pak dosen dengan murah hati. Ya mungkin bagi mahasiswa siswa Adik-adik lah ya, ya. adik-adik siswa SMA mau SMA maupun SMK yang masih bingung mau ngambil apa sih saya begitu betul, ya kan? betul. Iya. Nah dalam menentukan jurusan itu sebenarnya pertama lihat bakat kalian dulu apa. Oke. Berdasarkan bakat. Benar. Nah kalau nggak tahu bagaimana apa namanya melihat bakat diri sendiri, pertama itu kalau nggak tahu cari bakat diri sendiri hobi gitu. Hobi. Ya. Sebenarnya hobi dia Pak Ya, ya. hobi Oke, dia oke. dulu. Nah, dari hobi dia itu carilah jurusan yang sesuai dengan yang hobi dia tadi. Benar-benar. Karena dalam menjalani perkuliahan, sebenarnya bukan menjalani perkuliahan, menuntut ilmu itu. Benar-benar.
dia harus dasar suka Pak. Suka. Ya, kalau tidak suka dia justru kita bilang contohnya nggak suka menjalani sesuatu tapi kita paksa akhirnya kita habis gitu. Betul. Apa namanya tertutup nggak maju kita jadi. Sesuatu yang dimakan tidaklah bagus. Iya, tidaklah bagus itu dia sebenarnya. Jadi bagi siswa adik siswa Baru ya. yang baru gitu, lihat diri Anda dulu gitu ya kan. Kemudian apa namanya sesuaikan jebakan Anda itu dengan kemauan Anda, karena sesuatu yang kita jalani itu atas dasar suka itu enak menjalaninya gitu. Gitu dia. Dan kemudian juga lihat prospek kedepannya setelah itu Pak. Apakah dengan jurusan itu juga bisa bisa memberikan dia manfaat, Benar. ya, baik manfaat terhadap diri dia maupun terhadap masyarakat. Begitu dia. Jadi solusinya Pak, kalau pengen kuliah itu gimana tuh? yang pengen kuliah itu Di mana aja boleh. di mana saja Tapi boleh, kalau rekomendasinya dari Bapak ya dosen, bagi yang di lingkupan Riau gitu ya kan ya. Benar. Bapak ini adalah teman saya dulu kuliah waktu di Yogyakarta Ya ya. betul, ya. saya Jauh sekali jurusan, beliau ini. ya Yogyakarta. Kuliahnya S1 di Yogyakarta, Ya. S2-nya di Padang. Padang, Ya. S3-nya insya Allah di Malaysia. Amin ya rabbal Doain alamin. aja ya. Sekarang lagi masih mengajukan program S3 ke Amin, semoga Insya Allah, ke Turki. ya, Gua insya mau Allah. dong para itu ya kan. Ya Pak dosen ya. Intinya, masuk ke. Kalau Kita bisa- ajak ayo, kita Ya, ajak ada lagi. ayo. Ya Nah, intinya ajak. adalah ya siswa yang masih bingung jurusannya apa ya untuk melihat dirinya sendiri gitu dulu. Ya. Dengan kemampuan dia, Ya, gitu. hobi dia. Hobi dia jalan itu sesuaikan dengan jurusannya dan lihat prospek ke depannya. Gitu. Jangan dipaksakan sesuatu yang tidak suka. Betul, nanti akhirnya berantakan Ya, berantakan. Broken Ya. bahasa Arabnya ya. Ya, Yuk kita gitu. bisik-bisik ya. Kita mesti tetangga. Ayo, Ya, kita oke. bawa adik-adik kita ke Ke Universitas Pasir Pengarayan dengan dosen kita yang the best. The best banget. Terima Oke, terima kasih kasih banyak, ya Pak ya. untuk hari ini udah mau masuk ke YouTube aku yang viewernya banyak banget ini. Ya semoga kan? nanti Amin. dengan Amin. channelnya Amin. saudara bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul, itu yang aku mau Pak ya. Setelah ini mungkin bisa Amin. hari ini mungkin dosennya saya Ya. undang. Siapa tahu next Ya. time bisa jadi itu direkturnya. Kan nggak tahu ya Ya, kan Pak ya. insya Allah. Oke, Ya. terus tolong promosiin Tangan, juga dong. tangan. Oh, tangan nggak boleh ya. Kenapa? Emang udah biasa, ini kan kawan aku. Oke ya. Jangan lupa siap. untuk diapa dong. Terima kasih untuk hari ini. Ya. Pokoknya aku terima kasih Ya, kepada Pak sama-sama. dosen. Ya. Semoga sehat selalu and sukses selalu ya Pak ya. Yuk. Jangan lupa untuk diapa dong channel aku Pak. Ya jangan lupa di subscribe channelnya, Di dan like. jangan lupa like dan share juga. Oke, terima kasih. Cukup dulu ya Pak ya dengan Yuk, terima bincang kasih seputaran atas rekamunya apa-apa. tentang Ya. pendidikannya. Yo. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mwah.